Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Gugus 3 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Inayah. Kalian dapat memanggil ibu dengan sebutan Bu Nai. Bu Nai bertugas di SD IT Al-Falah, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Baiklah anak-anak, dalam masa pandemi ini kita harus memperhatikan protokol kesehatan, baik itu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu sebelum kita melakukan pembelajaran, kita sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian ya. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridhoi Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan baik. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan benar. Siswa dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Nah, anak-anak masih ingat tumbuhan itu ciri-cirinya apa? Tumbuhan ciri-cirinya sama ya, dengan manusia dan hewan. Bergerak, bernafas, kemudian apa lagi? Membutuhkan makanan dan minuman, berkembang biak, tumbuh, lalu peka terhadap rangsangan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan dan tanaman. Kalian suka merawat tanaman? Kalau suka, bagus. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara alami, yang kedua perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami itu yaitu tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti biji, tunas, dan spora. Kemudian perkembangbiakan secara buatan itu bisa dengan mencangkok, setek, menempel, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan secara buatan ini dengan bantuan manusia, berbeda dengan secara alami ya. Contoh tanamannya sebagai berikut. Dengan biji tanamannya contohnya yaitu mangga, semangka, jeruk, dan lainnya. Kemudian tunas contohnya pisang, bambu, cocor bebek, dan lainnya juga.
Kemudian jika cangkok, contoh tanamannya yaitu jambu, jeruk, belimbing. Jika menggunakan stek, yaitu contohnya singkong dan tebu. Sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, sekarang kita perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini ya. Ada selimut biji untuk melindungi biji, ada embrio, calon tumbuhan baru, kemudian ada kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, sekarang di sini ada daur tanaman semangka. Nah, kalian urutkan ya. Huruf apa kira-kira yang pertama dari A, B, C, D, dan E? Nah, ada buah semangka, ada kecambah, ada yang sudah berbunga, biji, dan tumbuh. Yang mana dulu yang kita letakkan? Iya, betul. Pastinya biji dulu ya. Diawali dari biji, kemudian setelah biji, kecambah. Setelah kecambah, kemudian tumbuh menjadi lebih besar, selanjutnya berubah menjadi ada bunganya, setelah berbunga lalu tumbuhlah buahnya. Ini adalah daur hidup buah semangka. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Salah satu contohnya adalah pisang, bambu, dan cocor bebek. Tunas pisang dan bambu tumbuh di sekitar induknya. Contoh gambarnya seperti ini. Ada yang punya buah pisang, pohon pisang di rumahnya? Nah, di situ nanti ada tunas pisang di sekitar induknya. Selanjutnya, tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun atau di daun induknya. Nah, perbedaannya ada yang di sekitarnya, ada kalau cocor bebek tumbuh di tepi daun atau di daun induknya. Kemudian, daun pada tumbuhan memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Caranya bagaimana? Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Kita ambil tuh kalau ada daun-daun keringnya. Kemudian yang kedua, caranya robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Lalu tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Di situ ada gambar bunga. Bebas kalian mau tempel di gambar bunga atau gambar burung, gambar kupu-kupu, dan lainnya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Selanjutnya, biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman pun berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Berikut salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Nah, ada gambar apa saja itu? Itu gambarnya ada kupu-kupu, ada bunga ya. Di situ kita letakkan biji-bijiannya. Terlihat indah bukan? Indah dong. Nanti coba dipraktekkan juga ya di rumah kalian masing-masing. Untuk membuat karya mozaik bisa dilakukan dengan cara individu, bisa juga dengan bekerja sama.
Ada yang bagian mengumpulkan daun-daunnya atau biji-bijiannya, ada juga yang bagian memotong, dan ada juga yang bagian menempel. Kegiatan yang dilakukan dengan bekerja sama agar diselesaikan lebih cepat. Dalam membersihkan ruang kelas dan permainan pun ada yang diperlukan kerjasama. Contohnya permainan lompat bambu. Nah, kita harus tahu pentingnya kerjasama itu apa sih? Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambunya. Tangan memegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik pula. Makanya kita harus bekerja sama, dan juga dalam permainan lompat bambu ini kita harus konsentrasi agar tidak terjepit kakinya atau kesandung ya. Ini pentingnya dari kerjasama. Kemudian biji berkembang menjadi tanaman baru seperti yang sudah Bunai jelaskan sebelumnya. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Kira-kira buah apa yang kalian suka? Buah jeruk, semangka, pepaya, stroberi, atau apa? Pasti banyak ya buah-buah yang kalian suka karena mengandung vitamin. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Nenek memiliki 12 buah. Buah tersebut akan dibagikan kepada ketiga cucunya yang bernama Khadijah, Aisyah, dan Fatimah. Berapakah jumlah buah yang akan didapatkan oleh masing-masing cucu tersebut? Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, cara penyelesaiannya yaitu dengan pembagian. Kalian tahu apakah pembagian itu? Pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis. Kalau perkalian adalah penjumlahan berulang. Perbedaannya antara perkalian dan pembagian ya. Bunai ulangi, pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis. Tadi pertanyaannya adalah nenek mempunyai 12 buah. Ada buah jeruk nih, ada 12. Kemudian akan dibagikan kepada ketiga cucunya. Siapa aja? Ada Aisyah, Fatimah, Khadijah. Nah, caranya bagaimana? Caranya 3 buah punya nenek ini dibagikan ketiga cucunya, setiap cucunya 1, maka 12 diambil 3, sisa 9. Lalu 9 ini 3-nya kita ambil lagi, dibagi lagi ke 3 cucunya, jadi 9 diambil 3, sisa 6. Kita ambil 3 lagi, dikasih ke 3 cucunya, jadi 6 diambil 3, sisa 3. Lalu 3 ini dibagi lagi ke 3 cucunya. Jadi 3 diambil 3, tidak ada sisa, habis 0. Nah, jika ditulis dalam bentuk pengurangan adalah 12 diambil 3, diambil 3, diambil 3, diambil 3 sama dengan 0. Jadi sudah habis ya buahnya. Buah ini jika dibagi ke Aisyah, ke Fatimah, ke Khadijah, masing-masing mendapatkan berapa? Kita lihat tuh ada berapa di tabelnya. Iya, masing-masing mendapatkan 4. Betul. Kalimat matematikanya jika dalam pembagian maka ditulis 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak ya. Lalu Bunda ada pertanyaan selanjutnya. 72 dibagi 3, hasilnya berapa? Nah, jika kita tulis dalam bentuk pengurangan berulang, maka 72 dibagi 3, diambil 3, diambil 3, diambil 3, diambil 3, dan seterusnya. Itu bukan penyelesaian yang tepat. Cara yang tepat dengan pembagian dengan cara bersusun. 72 dibagi 3. Lihat, perhatikan ya. 7 dibagi 3.
Hasilnya berapa? 2 sisa 1. Maka kita tulis angka 2 ini pada tempat hasil baginya. Nah, kemudian 2 dibagi 2 dikali 3. Kalau ke bawah maka dikali ya. 2 dikali 3 hasilnya berapa? Hasilnya 6, Bu Guru. Iya, betul. 6-nya kita tulis di bawah angka 7 ya. Selanjutnya kita kurangi. 7 dikurangi 6 terlebih dahulu ya. 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Kemudian 2 ini kita turunkan. Maka terdapat angka 12. Selanjutnya 12 ini kita bagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya 4 Bunda. Iya betul. Nah 4 ini kita tulis lagi di hasil baginya. Kemudian 4 dikali 3 hasilnya 12. Kita tulis lagi 12-nya di bawah 12. Kita kurangi. Kemudian 0 habis. Jadi 72 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya 24. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nanti dicoba latihannya di rumah ya pembagiannya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara. Apa saja? Yaitu secara alami dan buatan. Kemudian membuat kerajinan mozaik bisa dengan bahan alami. Kesimpulan yang ketiga, pentingnya bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari agar pekerjaan lebih ringan dan cepat. Dan yang terakhir, pembagian adalah pengurangan berulang. Jika bilangannya besar, maka penyelesaiannya dengan cara bersusun. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah usai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Bunai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.